ke Museum of Sorcery and Witchcraft. Nih admission fee-nya dewasa 1.200, berarti kita berdua 2.400. Ya, dari pintu masuknya. Di dalam museumnya tuh sekaligus restoran. Hai. Oh, we pay here. Yeah, for 2,400, please. Okay, by card please. Sekarang kita memasuki Museum Sorcery dan Witchcraft di kota Holmavik, Iceland. Kayak terlihat ini kalau di dinding itu tertulisnya bahasa Island, jadi Icelandic. Tapi kita kalau mau ikut tour kita bisa pilih. Nah ini kita bisa pilih bahasa Inggris. Di sini dijelaskan sesuai nomornya, dijelaskan kalau di permulaan abad ke-17 itu di Iceland tuh lagi ada pembantaian ya, eksekusi para penyihir. Nah ini nomor 2, nggak tahu gimana bacanya, Aeshalmur. Ini tandanya nih, ini sign. Jadi kalau di sini dijelaskan itu piece of lead and president. Oh ini bisa kayak kita taruh di forehead antara eyebrows, terus kita ngucapin tuh mantranya. Ada mantranya dia. Gak bisa baca saya Fion V Edmer gitu-gitulah. Nah kalau pakai ini itu memastikan kita pasti menang. Kalau misalnya lawan apa, misalnya lagi perang atau apa, ini tuh kayak mantra yang bisa dipakai pada zaman sihir itu untuk melawan otoritas. Abuse of power. Kita lanjut ke dalam. Nah, nomor 3 ini Hulin Shalmur. Kalau kalian lihat itu ada batu. Batunya itu sebenarnya ada talinya ya, cuman tipis banget. Nah ini tuh batunya berdasarkan kepercayaannya dan sejarahnya di Iceland itu dibilang kalau ini tuh punya kekuatan untuk menghilang. Jadi ini batu yang dipakai oleh salah satu penyihir di Iceland yang dipercayai mempunyai kekuatan untuk membuat sesuatu itu tidak terlihat. Cuman penggunaannya itu ada cara-caranya juga, di sini disebutin sih, kayak dijabarin kayak kumpulkan 3 tetes darah bla 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 di jari tangan kiri yang ketiga, kayak gitu-gitulah ada caranya. Nah, terus di sini kita bisa ngelihat sejarahnya nih, rangkaian peristiwanya dari tahun 1600 sampai 1712. Nah di sini ini nggak cuma sejarah Iceland, tapi ternyata ini katanya European history juga dalam melawan witchcraft, dalam perlawanan terhadap penyihir. Juga bisa dilihat kalau di Iceland sendiri itu terlihat ini banyak dot-dot merah. Ini berarti menurut sejarahnya penyebaran si witchcraft itu banyak di area Westfjord. Sekarang kita lagi ada di sini nih. Kita lagi ada di sini, Holmavik tuh di sini. Ini masuk dalam area Westfjord. Nah, Westfjord ini disebutkan dalam sejarahnya bahwa memang memiliki penyihir yang paling banyak, dan di situ juga terjadi eksekusi yang paling banyak. Nah, nomor 6 ini The Simos. Jadi ini kalau sudah dari sini sampai ke sana itu dijelasin kayak alat-alat sihir gitu loh, kayak alat-alat sihir. Nah, ini Simos ini tuh gunanya, ini disebutkan kalau zaman dulu di area Westfjord tadi yang aku kasih tahu itu, di situ tuh dibilang kalau zaman dulu tuh ownership akan landnya itu cuma bisa dimiliki oleh satu keluarga. Ada satu keluarga yang mungkin kaya raya sekali, jadi kayak orang biasa tuh, common people tuh nggak bisa own land di sana, nggak bisa punya tanah. Nah kalau kamu kayak mau punya kekayaan atau kekuasaan itu hanya bisa dicapai dengan cara magis tadi, dengan cara sihir. Nah Simos ini adalah salah satu alat yang bisa membantu dalam hal kekayaan tadi. Cuman ya caranya macam-macam ya, di sini disebutin sih panjang bu. Kalau ini tuh ini sih kayak peninggalan yang ditemukan yang pernah dipakai untuk kayak
mengobati dalam cara sihir ya, dalam cara si sihir itu kan ya. Katanya sih kertasnya ini tuh kayak ditempelin di bagian tubuh yang untuk pengobatan, terus kayak ada ini nih mantra-mantranya atau apa, dan ini peninggalan yang ditemukan. Terus ini menarik banget nih. Ini menarik banget. Ini nomor 8, The Necropants. Jadi ada kisahnya, legendanya kalau necropants ini tuh diambil dari orang yang sudah meninggal, digali kuburnya, terus diambil dikuliti area pinggang ke bawahnya. Tapi ini nggak boleh ada bolong sedikit pun, nggak boleh ada bolong, jadi harus dikuliti secara utuh area pinggang ke bawahnya ini. Kemudian dengan cara medis tadi tuh, penyihirnya itu memakai celana ini yang namanya necropants. Nanti celananya ini akan menghasilkan uang. Jadi di kantungnya ini itu nanti akan terus keluar koin, dan itu nggak akan pernah berhenti, dan ini bisa kayak diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Pesugihan Bu ya? Iya kayak gitulah ya, semacam itu. Jadi kayak kalau mau meninggal pun katanya susah. Kalau misalnya si penyihirnya itu punya necropants ini, katanya pokoknya harus kayak buka diinjak kakinya kan, apalah itu kanan ada, gitu ya. ada caranya gitu, baru dia kayak bisa meninggal. Bahkan meninggal pun susah nih guys kalau punya necropants. Oh, sama kayak susuk Bu ya. Susah meninggalnya ya kalau ada susuk ya. Terus ini nomor 9, to control the weather. Nah, ini alatnya penyihir saat itu. Ini ditemukan, ini bukan kayak ini ya, tapi memang ada ditemukan dan ada case-nya dan ada eksekusi si penyihirnya yang menggunakan alat ini tuh untuk membuat badai. Jadi kayak waktu itu tuh di zaman itu di report kalau seorang pria tuh ngelaporin kalau gara-gara si penyihir yang memakai alat ini tuh, dia itu jadi pas penangkapan ikan itu jadi susah nangkap ikan satu, terus kayak dia berlayar lagi mencari ikan itu kena badai bla 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 bla. Akhirnya dia laporkan si pria yang dia curigain menggunakan sihir untuk menciptakan badai, dan ditemukan di rumahnya ada ini kepala ikan. Terus caranya tuh ada sebatang kayu yang diukir mantra gitulah. Nah, kepercayaan itu seperti itu. Ini bisa menciptakan. Ini ikannya enak. Enggak tahu juga. Katanya dengar-dengar rumor ikannya enak tapi mukanya seram. Iya. Nah, ini nomor 11. Ini penggambaran the first man burned at the stake. Jadi eksekusi pertama, pembakaran pertama di Iceland itu si John von Passon dari Sumatra. Dia dieksekusi karena dibilang dia itu ngambil mayat dari dalam kubur. Itu terbukti, bahkan lagi pas digeledah rumahnya itu ada papers yang apa, mantra-mantra itu loh, kertas isi-isi Run. ada kayak gitu. Sapu terbang ini Bu, Harry Potter bukan ini? Wah, ini cuma ditemukan aja, katanya ditemukan ada sapu ditemukan di salah satu rumah, tapi kayak ada penjelasan lebih lanjutnya sih. Karena setahu saya di Iceland itu tidak ada penyihir yang menggunakan sapu terbang Bu ya. Nggak tahu. Iya. Karena angin nimbung ya. Ini menarik nih, yang nomor 13 ini, itu namanya tilbury. Tilbury itu ini. Jadi ini kelihatannya kayak ulat bulu ya, tapi ini bukan. Jadi ini alat yang digunakan penyihir juga. Pakai tulang rusuk. Jadi katanya ngambil tulang rusuk, terus dibungkus dengan wol. Lalu ini tuh nanti kalau kita di Indonesia tuh kayak tuyul gitu loh. Dia yang akan pergi, dia akan hidup. Karena si ibunya itu, si penyihirnya itu akan membuat puting di pahanya. Jadi nanti si tilbury itu nyusup dia di sini, nyusup
Terus dia bisa disuruh untuk pergi cari duit kayak di rumah orang. Curi susu juga Bu ya? Iya, nyuri susu peternakan sebelah, kayak misalnya kita nggak punya modal buat punya kambing sendiri, ya kita nyuri aja susu dari si Tilbury ini yang disuruh pergi. Kalau nanti ibunya ini udah semakin tua, Tilbury-nya ini kan nyusu makin lama makin gede ya, kayak bayi juga, nggak sanggup lagi dia melihara karena kan puting susunya juga mungkin sudah tidak mengeluarkan darah. Sebenarnya dia makan bukan susu ya, ini buat ngeluarin darah, sudah nggak ngeluarin lagi. Itu caranya si Tilbury-nya itu katanya disuruh nyari apa gitu yang jauh, sampai akhirnya Tilbury itu tuh kecapean sendiri, terus katanya dia mati. Karena dia akan berusaha mati-matian untuk kembali ke rumah ibunya untuk nyusu kan. Tapi sebenarnya di sepanjang perjalanan itu dia akan exhausted dan dia mati. Ini ke-14 ada Pilva Galdar. Oh ini kayaknya mangkuk santet ini ya? Di sini dijelaskan prevent theft, mencegah pencurian. Nah, jadi juga ini yang biasa dipakai sama pencuri sama penyihir. Katanya nih bisa mengenalin siapa yang nyuri barang kamu. Jadi misalnya kamu kecurian kan, kamu datang ke penyihirnya ini, nanti dia bisa ngeliat di dalam itu mukanya si pencuri. Orang pintar. Ya, orang pintar. Mukanya si pencuri itu bisa terlihat. Bahkan itu menariknya, dia tuh ada cawannya ini, si lambang ini nih, kalau dilihat nih, ini kan ada mukanya nih kelihatan. Nah, si lambang ini tuh bahkan bisa menyakiti si pencuri kalau pencurinya tuh nggak ngembaliin barang. Kena santet pencurinya Bu? Iya, jadi misalnya nih tusuk mati pencuri akan pedih matanya satu. Kalau dia nggak balikin, lalu matanya hilang satu. Sakti juga orang pintar tuh ekstrim ini. Kalau ini daftar yang dieksekusi sih. Eksekusi pertama itu John Ron Walson di 1625. Ini daftarnya. Nah, ini menarik karena katanya setelah 1625 ini terus kayak nggak tahu apa ketagihan berburu penyihir atau apa, di kota yang sama itu langsung ada 3 nih tracklist, langsung ada 3. Tapi katanya ada yang ini Bu, ada yang diragukan bukan penyihir tapi dibunuh. Iya, ada. Sebenarnya itu nggak semua yang dieksekusi ini yang dibilang penyihir itu terbukti penyihir, tapi mereka pada tahun itu tuh tetap dieksekusi karena dalam sejarahnya saat itu kan yang berkuasa untuk mengeksekusi dan lain-lain itu ada sheriff dan pendeta gitulah. Itu tuh mereka tuh memang di tahun itu agak cukup keras. Jadi kayak udah ada kecurigaan dikit, terus ya udah cuma kayak nemu mantra atau apa tapi tidak ada ini, itu tetap dieksekusi. Jadi ada yang aku tadi lupa namanya. 3 terbawah seperti itu. Ini 3 terbawah ini tuh ada yang sebenarnya dia tuh tidak terbukti, tapi dia tetap dieksekusi. Nah, ini menjelaskan nih ada satu, kan ini ceritanya nih, ada sheriff baru di kotanya itu dia baru pulang dari belajar di Copenhagen. Nah, rata-rata tahun itu tuh sheriffnya tuh belajarnya dari Denmark gitu. Terus ternyata saat dia mencari, dia mau mengeksekusi gitu, sebenarnya di situ tuh ada persaingan perebutan wanita gitu. melatar belakangi di sini dibilang kalau the cause of the whole affair was referring over a woman gitu. Jadi si Poor Bjorn Svensson, kita bisa balik lagi ke sini. Ini yang di 1677 ini dieksekusi sama si sheriff. Ya, ada sheriff baru lah. Nah, tapi ternyata sebenarnya itu enggak tahu ya, mungkin ada urusan hati kali ya. Persaingan perwanitaan juga guys ternyata. Karena saing memfitnah dengan
bilangnya pakai pelet tuh. Yang daerah ini tuh lebih menjelaskan ke hukuman-hukuman umum sih, jadi kayak nggak semuanya dieksekusi mati, tapi misalnya nih yang masih ringan-ringan gitu, terus kayak ya nggak inilah masih bener-bener terbukti rumor lah, itu tuh cuman dicambuk. Bahkan nih ya, rumor aja pun tetap dicambuk karena kayak katanya untuk jaga-jaga biar ini dia dicambuk. Terus misalnya di rumahnya ada ditemukan kecil aja gitu buku mantra atau apa, itu dibakar di depan, di bawah hidungnya katanya, biar saat dicambuk ataupun lagi dihukum itu dia nggak nge-spell mantra apapun gitu. Cambuknya pakai ranting ini, Bu. Ya katanya sih gitu, tapi kayaknya nggak sakit. Tapi rantingnya berduri, Bu. Nah ini di lantai 2-nya ini ada silsilah orang-orang yang masuk dalam sejarah eksekusi terkait penyihir di abad ke-17 dalam sejarahnya Islandia. Nah kalau dilihat di sini tuh ada simbol. Nah yang telunjuk biru itu artinya yang dituduh sebagai penyihir, yang merah itu juga tertuduh penyihir. Terus kalau yang segitiga itu dia tuh ini relasi kayak istri atau suami gitu. Nah yang kayak tinju merah itu serifnya yang atau hakim, pokoknya yang bertindak dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kita lihat nih ada Hakon Bjornsson punya 2 anak. Tapi setelah itu ke bawah mulai nih keturunannya sendiri ada yang tertuduh melakukan aktivitas sihir dan diadili serta dieksekusi. Kalau ini adalah batu sacrifice. Batu pengorbanan. Jadi ini bukan replika ya, ini beneran dan ditemukan di lembah. Kita bisa lihat ini benar-benar dianalisa gitu. Dia ditemukan di lembah di Helmavik ini. Ini dulunya di lembah situ tuh hanya 1 orang yang hidup dan dia bertani dan sangat kuat orangnya karena mungkin minum darah dari batu pengorbanan ini. Setelah dia meninggal pun akhirnya buat tempat dia tinggal itu menjadi terkutuk, tapi akhirnya dibersihkan oleh seseorang yang datang, seorang priest, tapi dia juga okultis, memegang hama okultis. Ini batu yang asli yang didapat di dalam rumah yang ditinggalkan tersebut. Ini yang tadi simbol yang dipakai di antara 2 alis oleh prajurit Iceland pada saat perang, yang dipercaya bisa memenangkan perang jika menggunakan simbol ini. Ini siapa, Bu?